Aini ini merupakan alumnus Gontor Putri tahun 2003 yang juga sampai saat ini masih aktif berdakwah di berbagai majelis keilmuan. Saat ini beliau juga merupakan tim asatidah Rumah Fikih Indonesia, redaktur www.rumahfikih.com, dosen sekolah fikih e-learning di www.sekolahfikih.com, lalu juga narasumber acara religi televisi Islam itu Indah di Trans TV dan juga Mozaik Islam Hidayah TV. Sebelumnya, Ustadzah Aini juga telah menyelesaikan jenjang S1-nya di Fakultas Syariah dan juga Hukum Internasional Islamic University Islamabad, Pakistan. Kemudian melanjutkan jenjang S2 beliau di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta. Dan tanpa berpanjang lebar lagi, saya akan menyerahkan waktu selanjutnya kepada Ustadzah Aini. Silakan Ustadzah Aini, waktu kami persilakan. Terima kasih Ustazah Editya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa bersilaturahim di sini. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan bahagia lahir dan batin, berkecukupan dengan rizki yang halal dan berkah. Amin ya rabbal alamin. Pada siang hari ini kita akan sama-sama membahas materi tentang birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua, sesuai dengan tema buku yang ditulis oleh Ustadz Zaki ya, tentang ayah ibumu pintu surgamu. Saya sudah menerima bukunya. Terima kasih kepada penerbit Pustaka Imam Asy-Syafi'i. Terima kasih juga kepada Ustadz Zaki Rahmawan. Mudah-mudahan menjadi amal ibadah yang pahalanya senantiasa mengalir tanpa henti sampai nanti di alam barzakh nanti, sampai kapanpun mengalir manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Dan pada kesempatan kali ini, kalau tadi Ustadz Zaki sudah membahas dan membedah buku dari awal sampai akhir, maka karena kami di sini pembelajar ilmu fikih, jadi kami berusaha untuk menyampaikan dan memaparkan birrul walidain ini dari sudut pandang fikih atau al-ahkam syar'iyyah. Apa saja hal-hal yang perlu menjadi perhatian kita dalam berbakti kepada orang tua kita, baik ketika mereka masih hidup dan sampai misalnya kalau di sini orang tuanya ada yang sudah meninggal dunia, bagaimana caranya kita berbakti kepada orang tua ketika mereka atau salah satu di antara mereka sudah meninggal dunia. Untuk mengefisiensi waktu, mohon izin Ustazah Editya, boleh saya share screen? Boleh, silakan Ustazah. Ya, syukran. Baik. Apa saja kewajiban kita sebagai anak dalam hal berbakti pada orang tua ketika mereka masih hidup? Yang pertama, kita akan membahas tentang hak-haknya ibu. Hak-haknya ibu itu apa saja, kemudian haknya ayah dan ibu itu apa saja pada saat mereka masih hidup. Yang pertama, sebagaimana kita sudah tahu, kita tidak akan berpanjang lebar nih, nomor satu ya, diutamakan 3 kali derajat dibanding ayah. Ini penghormatan dan kasih sayang kita kepada ibu kita. Kemudian ibu itu berhak untuk menyusui anaknya, tidak boleh seorang suami itu melarang-larang istrinya untuk menyusui anaknya. Zaman sekarang masih ada bapak-bapak yang tidak rela istrinya menyusui anaknya sendiri gitu ya. Entah khawatir badan istrinya jadi tidak cantik lagi atau entah seperti apa yang lainnya. Kemudian seorang ibu juga berhak untuk mengasuh anak-anaknya. Nah, ini kira-kira hak seorang ibu. Hak budi bakti ketika Rasulullah SAW mengatakan bahwa yang paling berhak untuk dihormati itu adalah ibu. Ummuka, 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 kemudian abuka. Jadi ibu disebut 3 kali, kemudian baru ayah. Kemudian ketika ada seorang sahabat yang bertanya pada Rasulullah, innali umman, saya punya ibu ya Rasulullah.
Ana matiyatuha aq'uduha 'ala dhahri wa la asrifu 'anha wajhi wa aruddu ilaiha kasbi fahal jazaituha. Ya Rasulullah, saya punya ibu. Saya gendong dia kemana-mana. Saya tidak pernah pasang muka yang cemberut, muka masam. Saya pun bekerja, gaji saya serahkan sama ibu saya. Kira-kira perbuatan saya ini semua, apakah sudah bisa dibilang membalas semua jasa dan budi bakti ibu saya kepada saya atau tidak? Apa kata Nabi? La wala la bizafrata wahidah. Tidak, kata Nabi, walaupun dengan satu tarikan nafas panjangnya aja, maksudnya satu tarikan nafas panjang saat mengejan, saat melahirkan. Gitu ya. Oh enggak, kata Nabi. 5, kenapa ya Rasulullah? Qala li'annaha kanat takhdumuka wa hiya tuhibbu hayatak wa anta takhdumuha tuhibbu mautaha. Beda, kamu itu berbakti sama ibumu itu, ibumu itu merawatmu, membesarkanmu ya, bersedia mempertaruhkan nyawanya saat melahirkan kamu karena berharap kamu akan panjang umur. Ya, biar kamu sehat, panjang umur. Tapi kamu ketika memelihara atau merawat ibumu, kamu pengen cepet-cepet ibumu wafat. Maka berbeda. Kalau ibu kita itu membesarkan kita ya karena ibu kita ingin kita sehat ya, bertumbuh kembang yang baik, dapat gizi yang terbaik, bahkan mengorbankan hidupnya biar anaknya bahagia. Beda dengan pengorbanan anak dan bakti anak pada ibunya. Seperti ya saya mau berbaktilah biar enggak dibilang durhaka. Kadang-kadang seperti itu. Kemudian ada hak untuk menyusui ya. Di dalam kemudian di surat Al-Baqarah 233 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, dan para ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama 2 tahun penuh, liman arada ayyutimmar radha'ah, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Jadi seorang ibu jangan sampai dilarang-larang untuk menyusui anaknya. Bahkan jikapun sudah terjadi perceraian antara suami istri bercerai padahal mereka masih punya anak yang masih menyusu. Tidak boleh mantan suaminya melarang-larang anaknya untuk menyusu kepada ibunya. Dan seorang ibu pun berhak untuk meminta nafkah yang lebih sebagai upaya menghargai dia yang telah menyusui anaknya. Kemudian seorang ibu juga punya hak untuk mengasuh. Walaupun terjadi perceraian, seorang ibu itu tetap punya hak untuk mengasuh. Maka ketika Rasulullah SAW didatangi seorang wanita, beliau itu curhat gitu ya, sama Nabi itu curhat. Ya Rasulullah, inna ibni hadza kana batni lahu wi'a'a wa thadyi lahu siqa'a wa hujri lahu hiwa'a. Ya Rasulullah, anak saya ini nih dulu ya, dia nunjuk sama anaknya begitu yang masih kecil tapi kemudian bercerai ya si ibu ini dengan ayahnya. Anak saya ini dulu perut saya itu jadi tempat dia berada. Kemudian air susu saya menjadi air minumnya. Pangkuan saya jadi tempat dia mencari kasih sayang. Wa inna abahu tallaqani wa arada an yanzi'ahu minni. Dan kemudian ayahnya dia itu menceraikan saya ya Rasulullah dan ingin memisahkan antara saya dengan anak saya. Faqala laha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anti ahaqqu bihi ma lam tankahi. Anda wahai ibu lebih berhak untuk mengasuh putra Anda ini dibanding suami Anda selama Anda belum menikah lagi. Artinya Rasulullah itu memenuhi curhatan dan permintaannya si ibu tersebut untuk tetap bisa mengasuh putranya. Kemudian hak-hak ayah dan ibu terhadap anak-anaknya itu apa saja? Kurang lebih ada 4. Kalau apa saja haknya itu banyak sekali. Ustadz Zaki sudah menyampaikan dan menuliskannya di dalam buku beliau. Tapi kita fokuskan kepada 4 ini terlebih dahulu. Yang pertama tentang hak untuk diperlakukan dengan baik. Apalagi kalau misalnya bapak dan ibu sudah tua, sudah lansia, kadang-kadang kelakuannya kayak anak kecil gitu ya. Kayak anak kecil, kayak apa ya? Kayak suka ngatur, padahal cara ngaturnya nggak bijak.
gitu ya. Kadang minta ini dan itu padahal ngerepotin. Nah, kadang-kadang seperti itu. Tapi seorang anak, kita juga tetap harus untuk menghargai mereka. Kita bisa bayangkan betapa merepotkannya kita dulu, ya. Tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ketika mereka itu memperlakukan kita, wah Masya Allah. Repotnya luar biasa. Maka di dalam surat Al-Isra ayat 23 sampai 24 Allah Subhanahu wa taala memerintahkan apa kepada kita? Kalau misalnya orang tua kamu itu sudah berusia lanjut, sudah tua, apa yang harus kita lakukan? Fala taqul lahuma uff. Jangan mengatakan ya. Misalnya dikasih tahu sama ibunya, "Halah ibu nih. Halah bapak, halah," gitu ya. Ini kira-kira seperti itu. Nada-nada yang serupa ini yang tidak diperbolehkan. Sekedar untuk ngucapin aduh halah saja tidak diperbolehkan. Apalagi kalau sampai menyakiti hati mereka dengan cara yang lebih sakit. Wala tanharhuma, jangan bentak keduanya. Jangan sampai suara kita itu lebih tinggi daripada suara orang tua kita. Wa qul lahuma qawlan karima, dan berkatalah pada mereka dengan kata-kata yang mulia. Wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Rendahkanlah dirimu di hadapan keduanya dengan penuh kasih sayang, dan kita juga diperintahkan untuk senantiasa berdoa, ya Allah, sayangilah kedua orang tua saya sebagaimana mereka telah mendidik aku pada saat masih kecil. Kemudian, orang tua itu punya hak untuk dimintai keridhaan dan restunya. Nah, ini mungkin anak-anak gitu ya. Kadang mereka, aduh, saya pengen kerja, Ma, ya. Saya pengen kerja, Pak, misalnya. Tapi jauh, aduh, jangan deh, Nak, Ibu jadi khawatir. Ya udah. Waduh, saya dapat beasiswa nih. Kemana beasiswanya? Oh, di Stanford University sama Harvard University itu ya. Udah ngalah-ngalahin Mayu di Ayunda dia ya. Dapat dua-duanya beasiswanya. Ternyata kata orang tuanya, aduh jangan Dok ya. Di sana itu nyari makanan halal itu susah, pergaulannya itu susah. Kamu nanti kalau ke sana Ibu kepikiran sakit-sakitan gimana? Nah, gitu ya. Wah, ini dilema ini. Tapi ya udah ridho orang tua, ya udah Ibu gimana maunya? Udahlah, kuliah di sini aja ya. Kalau perlu masuk Unida Gontor aja udah gitu kan. Gak usah jauh-jauh, masuk Unida aja. Jadi kapanpun Ibu kangen kamu bisa pulang. Ya sudah, nggak ada masalah. Insya Allah lulus dari Unida, kualitasnya itu jauh melampaui lulusan dari Stanford dan Harvard University. Insya Allah. Makanya di sini dalam surat Al-Ankabut ayat 8 kita diperintahkan apa? Nah, diperintahkan biwalidayhi husna, agar berbuat yang baik kepada kedua orang tua, gitu ya. Tapi kalau diperintah hal-hal yang untuk bermaksiat pada Allah nggak boleh. Nah, maka kaidahnya la ta'ata li makhluqin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh kita itu taat pada makhluk dalam rangka untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau misalnya ibu kita misalnya, Nak kamu kok belum dapat jodoh juga, coba yuk kita ke dukun ya. Kemarin ibu itu katanya dengar-dengar ada dukun, katanya harus dimandiin dengan kembang 7 rupa ya, sama minum katanya darah ular sama darah monyet lah segala macam. Hal-hal yang seperti ini tidak perlu kita taati, tapi penolakannya pun harus dengan cara yang baik. Jangan sampai kita membentak orang tua sampai menyakiti hatinya, tidak. Ya, sampaikan saja dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Ibu, santai saja. Wanita seperti saya ini banyak kok yang ngantri, Bu. Saya ini belum nikah bukan karena nggak ada yang mau, tapi rasanya belum ada yang pantas memiliki saya. Nah, kira-kira seperti itu. Biar apa? Biar ibunya tidak khawatir. Kemudian Rasulullah juga mengatakan ridallah fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain. Ridha Allah ada pada ridha orang tua, murkanya Allah ada pada murkanya kedua orang tua. Kemudian juga ketika Rasulullah ditanya apa haknya orang tua atas anaknya, Rasulullah menjawab, huma jannatuk wa naruk. Kedua orang tua kamu itu bisa jadi surgamu
bisa jadi nerakamu. Maksudnya apa? Kalau kita memperlakukan mereka dengan baik, dengan penuh pemuliaan, insya Allah akan menjadi jalan kita menuju jannah. Dan sebaliknya, jika kita membangkang, durhaka, dan lain sebagainya kepada mereka, dan mereka tidak ridha, maka mereka akan menjadi neraka. Jangan sampai kita menjadi Alqamah zaman milenial gitu ya, Alqamah yang tidak diridhoi oleh ibunya sampai ketika dia mengalami sakaratul maut, maut itu tidak mau meninggalkan tubuhnya, tapi juga tidak membiarkannya hidup yang wajar. Sehingga menjalani sakaratul maut yang menyakitkan dalam waktu yang lama. Padahal sakaratul maut itu rasanya itu seperti dikuliti hidup-hidup. Nauzubillah. Kemudian orang tua itu juga punya hak untuk didampingi dan ditemani oleh anaknya, khususnya ketika mereka sudah tua. Maka di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud, ya, ada seorang pemuda yang daftar sama Nabi ingin jadi mujahid, ya, untuk berperang. Kemudian dia bilang, ya Rasulullah, ini saya pengen banget daftar ya Rasulullah, ingin berperang seperti para mujahidin yang lain. Cuman ibu bapak saya tuh nangis-nangis pas tahu saya mau daftar ke sini. Takut saya bentar meninggal lah, apalah gitu ya. Padahal saya pengen banget ya Rasulullah. Boleh ya Rasulullah? Apa kata Nabi? Irji alaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang sana ke rumahmu, kembalilah pada kedua orang tua kamu, bikinlah mereka tersenyum lagi sebagaimana kamu sudah bikin mereka nangis. Nah, artinya apa? Ternyata berbakti pada orang tua itu lebih mulia dibandingkan jihad fisabilillah. Masya Allah. Maka apa kata Nabi ketika ada lagi yang juga melakukan hal yang sama? Ingin daftar sama Nabi untuk jihad fisabilillah, Nabi bertanya, ahayyun walidaka, apakah kedua orang tua kamu itu masih hidup? Kemudian dia menjawab, na'am, iya ya Rasulullah masih hidup. Kenapa ya Rasulullah? Fafihima fajahid, kalau begitu berjihadlah kepada kedua orang tuamu terlebih dahulu. Artinya berbakti pada kedua orang tua itu sama dengan jihad fisabilillah. Kemudian orang tua juga punya hak untuk dinafkahi dan disantuni oleh putranya. Khususnya ketika mereka sudah tidak punya penghasilan lagi, mereka misalnya sudah pensiun, atau mereka di PHK dan udah cari-cari kerja, udah susah gitu ya. Dan sudah kelimpungan untuk mengatasi kebutuhan hidup dasarnya. Maka kalau misalnya kita ini sebagai anak mampu, khususnya anak laki-laki ya, ini wajib untuk menyantuni. Maka apa kata Rasulullah? Ibda binafsik fatasaddaq 'alaiha. Hai kamu wahai anak lelaki, kalau kewajiban nafkahmu itu dimulai dari dirimu. Jadi seseorang itu siapa yang paling wajib dinafkahi? Yang paling dia wajib nafkahi adalah dirinya sendiri dulu. Kalau dirinya tidak bisa dinafkahi, bagaimana dia akan bisa mencari nafkah untuk orang lain? Fa'in fadala syai'un fali ahlik. Kalau masih lebih untuk menafkahi diri sendiri, maka istri dan anak-anakmu. Fa'in fadala an ahlika syai'un falidhi qarabatik. Kalau masih lebih untuk menafkahi dirimu, istrimu, anak-anakmu, maka nafkahilah kerabatmu. Dan para ulama menyimpulkan qarabatik di sini yang utama adalah ibu dan bapak. Fa'in fadala an dhi qarabatik syai'un fahakadha wahakadha. Kalau masih lebih juga boleh begini dan begitu, silahkan. Ya, tapi yang pertama nafkah untuk diri sendiri, lalu istri dan anak-anak, lalu orang tua dan kerabat. Yang sering terjadi di dalam konflik rumah tangga, urusan keuangan ya, banyak para suami yang susah banget mau ngasih duit buat ibunya karena takut dipantau CCTV alias istrinya. Ini banyak sekali. Kadang-kadang para suami mau ngasih duit sama ibunya saja, minta izin sama istrinya susah banget ya. Nggak boleh lah mas, masa ibu mulu, aku aja belum beli lipstik sama skincare. Masya Allah ya. Jangan. Jadi orang tua kalau misalnya sudah tua dan tidak bisa menghidupi dirinya sendiri, maka anak-anaknya lah yang berkewajiban untuk menyantuni dan menafkahi kebutuhan dasar hidup orang tuanya.
Nah, di sini pernah Imam Nawawi ditanya oleh seseorang. Insanun lahu zaujah wa Wahai Imam Nawawi, saya mau minta fatwa dong. Ada seorang laki-laki, dia punya ibu dan punya istri. Hal lahu tafdilu zauja 'ala al-um fi an-nafaqah wa ghairiha min al-ma'un wal kiswa wa hal ya'samu bidzalik? Jadi dia tuh punya istri dan punya ibu. Boleh nggak dia itu mengutamakan menafkahi istri dibandingkan ibunya? Apakah dia berdosa kalau seperti itu? Kemudian Imam Nawawi menjawab, la ya'sam bidzalik idza qama bi kifayatil in kanat mimman yalzamu kifayatuha bil ma'ruf. Ya. Jadi ya tidak berdosa sih kalau misalnya dia itu lebih mengutamakan pemberian nafkah buat istrinya dibandingkan ibunya, kalau memang ibunya itu sudah diberikan santunan yang mencukupi dirinya. Misalnya dua-duanya udah dikasih baju, istri dikasih baju, tapi yang istri dikasih baju yang agak mahalan, ya nggak apa-apa, kata Imam Nawawi. Tapi ini catatan pentingnya, lakinnal afdal, tapi yang paling utama, ayyastatiba qalbal wa ayyufaddilaha. Tapi yang lebih baik hendaklah hati ibunya itu ditenangkan. Jangan sampai ibunya itu merasa dinomorduakan. Wa in kana labudda min tarjihiz zauja fayanbaghi lahu ay yakhfiyahu 'anil ya. Memang sih boleh-boleh saja suami itu ngasih nafkah yang banyakan sama istri dibandingkan pada ibunya. Tapi kalau bisa ya jangan sampai ibunya itu merasa dinomorduakan, dikesampingkan dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya misalnya suami gitu ya, misalnya saya ini punya suami dan beliau itu punya ibu. Beliau ngasih misalnya jam tangan sama ibunya, ngasih jam tangan juga ke saya, tapi jam tangan saya yang branded, yang mahal gitu ya. Maka sebaiknya saya sebagai istri yang diberi hadiah jauh lebih mahal dibandingkan jamnya mertua saya tersebut, sebaiknya kalau saya lagi bertandang ke rumah beliau ya, saya tidak memamerkan hadiah dari suami saya yang lebih mahal itu. Jangan sampai dihadiahin cincin ke rumah mertua malah dipamer-pamerin gitu ya. Enggak, mama itu ada tahu nggak? Sengaja tangannya digini-giniin. Jangan ya, jangan. Hati ibunya nanti, aduh ya Allah anakku, kemarin aku cuma dikasih cincin dari besi, tapi kok menantuku dikasih berlian yang harganya puluhan ratusan juta. Ini kan nelangsa ibunya nanti gitu ya. Kok ya mentolo, apa yang mentolo itu? Kok ya tega gitu ya sama si ibu tersebut. Janganlah. Baik. Kemudian kalau tadi kita bicara tentang birrul walidain pada orang tua ketika beliau masih hidup, sekarang bagi kita yang ternyata kedua orang tua kita atau salah satu orang tua kita sudah meninggal dunia, ada nggak sih yang bisa kita lakukan untuk menjadi budi bakti kita kepada mereka? Mungkin. Ketika orang tua kita masih hidup dulu, kita masih nobody. Belum jadi apa-apa, nggak bisa beliin ini, nggak bisa beliin itu, taunya ngerepotin mulu gitu ya. Ternyata sekarang kita udah jadi somebody. Sudah bisa do anything buat orang tua. Ternyata masih bisa loh kita berbakti. Dan budi bakti kita di dunia ini disaksikan oleh mereka di alam barzakh sana. Jangan dikira orang tua kita di alam barzakh tidak menyaksikan apa yang terjadi pada diri kita, ya kan? Maka Profesor Dr. Quraish Shihab pernah mengatakan bahwa orang yang meninggal dunia itu di alam barzakh itu dalam melihat kita itu kayak melihat kaca satu arah. Mungkin jamaah sekalian pernah melihat di film-film gitu ya. Ada orang penjahat lagi diinterogasi di satu ruangan interogasi. Nah, di luar ruangan ada kaca, bisa melihat ke dalam, tapi yang di dalam nggak bisa melihat keluar. Nah, kayak gitu. Jadi orang tua kita di alam barzakh itu menyaksikan bagaimana perkembangan kita, apakah kita taat pada Allah, apakah kita berbakti pada mereka, apakah kita mendoakan mereka, apakah pesan-pesan mereka sudah disampaikan dan lain sebagainya, itu dilihat, jangan dikira enggak. Maka masih bisa kita berbakti kepada mereka dan mereka tahu bahwa kita berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah meninggal dunia. Apa saja kira-kira berbakti pada orang tua setelah wafat itu? Banyak sekali pilihannya. Kami baru mikirin ya kayaknya adalah 8 poin ini. Kalau banyaknya itu banyak, tapi ya kita batasi kira-kira 8 poin. Karena kalau misalnya tidak kita batasi bisa sampai keburu imsak mungkin. Saking banyaknya pilihan yang bisa kita lakukan untuk orang tua kita, ya. Yang pertama,
Ini yang paling pasti, memperhatikan pengurusan jenazahnya. Yang kedua, mendoakan. Yang ketiga, sedekah dan wakaf jariah. Yang keempat, melunasi hutang-hutang mereka kalau ada. Yang kelima, menunaikan wasiatnya. Nomor 6, membadalkan kewajiban hajinya kalau ternyata beliau-beliau ini meninggal sebelum berhaji. Kemudian menunaikan kewajiban lainnya. Jika sebelum meninggal dunia ternyata orang tua kita punya tanggungan kafarat, ya, ada nazar, ada kafarat, ada hutang sholat yang ditinggalkan, ada puasa yang belum diqadha, ada zakat yang belum ditunaikan, dan lain sebagainya. Dan yang ke-8, ini yang tidak kalah lagi, peninggalan beliau ini sesuai dengan ilmu warisan Islam atau ilmu faraid atau ilmu mawaris. Karena itu adalah pesan Allah yang sangat jelas di dalam surat An-Nisa ayat 14. Baik, kita bahas satu persatu jamaah sekalian. Yang pertama tentang memperhatikan pengurusan jenazahnya. Maka saat sakaratul maut, anaknya itu dianjurkan untuk membantu orang tuanya untuk mentalkinkan syahadat. Lalu menghadapkan wajah orang tuanya yang sedang sakaratul maut itu ke arah kiblatnya. Ketika ruh meninggalkan jasad, ketika ibu bapaknya sudah meninggal, ya, sudah tidak bernyawa lagi, dan kalau matanya itu belum tertutup, maka ditutupkan matanya sambil mendoakan kebaikan untuknya. Kemudian ditutupi badannya dengan pakaian yang menutup auratnya, ya. Kemudian segeralah melakukan pengurusan jenazah. Di antara hak jenazah yang paling penting untuk kita perhatikan adalah segera menguburkannya, dan sebelumnya tentu dimandikan, dikafani, disolati, dan lain-lain sebagainya. Ini yang paling penting untuk orang tua kita, ya. Kemudian yang kedua adalah mendoakan orang tua kita, ya. Maka kata Abu Said ketika beliau itu lagi bercengkrama, ya, lagi ngobrol-ngobrol dengan Rasulullah, itu beliau itu ada seorang laki-laki dari kaum Ansor itu bertanya sama Nabi, "Ya Rasulullah, hal baqiya alayya min birri abawayya syai'un ba'da mautihima abarruhuma bih?" Ya, apakah saya bisa berbakti, berbaik budi pada orang tua saya padahal mereka sudah meninggal dunia? Apa kata Nabi? Na'am khisalun arba'ah. Ada 4 perkara yang bisa kamu lakukan ketika orang tua kamu sudah meninggal. Yang pertama, as-salatu alaihima. Ya, yang pertama adalah as-salatu di sini bukan sholat, ya, tapi as-salatu itu sholawat pada manusia, itu artinya berdoa. Berdoa atau mendoakan mereka. Wal istighfaru lahuma. Kemudian meminta ampun, ya, meminta ampun untuk keduanya. Doa itu banyak. Doa itu misalnya, ya Allah, jadikanlah orang tua saya nanti di alam kuburnya itu dilapangkan kuburnya, dijadikan orang yang bertakwa, bisa melewati semua ujian di dalam alam kuburnya, bisa menjawab semua pertanyaan mungkar dan nakir, kemudian dilapangkan kuburnya, diterangkan sebagaimana taman-taman surga, diterima semua ibadahnya, diampuni semua khilafnya, ya Allah. Kemudian menunaikan janji mereka dan memuliakan teman mereka. Nah, tadi Ustaz Zaki juga sudah menyampaikan, ya, kita tuh jangan cuek sama teman-teman ibu kita, ya. Nanti kalau misalnya ibu kita, ayah kita udah meninggal dunia, kalau misalnya kita ketemu teman-teman mereka, kita muliakan. Kemudian menjalin silaturahmi dengan orang-orang yang tidak akan menjadi saudarimu kecuali melalui perantara ayah dan ibu. Kadang-kadang, ya, kita itu urusan kita itu lancar gitu ketika kita masih kecil, masih muda dulu begitu. Gara-gara apa? Ya gara-gara orang tua kita tuh punya koneksi, punya link, punya akses. Misalnya jamaah sekalian yang pernah kuliah di Mesir, ya, kadang-kadang orang tua kita nyari siapa gitu, ya, yang bisa dimintai tazkiyah. Kemudian ada linknya juga yang bisa cariin jalur beasiswanya, Masya Allah. Orang-orang seperti inilah yang hendaknya kita itu memuliakan mereka. Ya, karena apa? Karena mereka lah yang membantu orang tua kita untuk menyukseskan kita. Nah, kira-kira seperti itu. Kemudian sedekah dan wakaf jariah. Ya, ini harusnya tulisannya wakaf, jemaah. Sedekah dan wakaf jariah untuk orang tua. Apakah boleh? Orang tua kan udah meninggal dunia, bukankah orang itu kalau udah meninggal dunia terputus amalannya? Iya, tapi ada dalam satu hadis disebutkan. Ada seorang laki-laki, dia bertanya kepada Rasulullah, "Inna abi mata wa taraka malan wa lam yusi fahal yukaffiru anhu an atasaddaqa anhu?" Qala na'am.
Ada seorang laki-laki, dia tanya, ya Rasulullah, ayah saya udah wafat. Dia meninggalkan harta banyak sih ya, tapi belum diwasiatin ya. Ayah saya tidak berwasiat untuk menyedekahkan sebagian harta peninggalannya. Kalau misalnya saya menyedekahkan sebagian hartanya ya atas nama ayah saya, apakah itu bisa menghapus kesalahan ayah saya? Apa kata Nabi? Naam, iya. Artinya kita bisa gitu mensedekahkan sebagian harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita ya. Jadi saya berniat untuk bersedekah dengan harta peninggalan ayah saya. Kemudian ya Allah kirimkanlah pahala ini untuk ayah saya yang sudah di alam barzakh. Nah, ini bisa. Makanya hadis ini oleh oleh Imam Muslim ya, dalam Sahih Muslim itu dimasukkan di dalam bab apa? Wusulu sawab as-sadaqah ilal mayyit. Sampainya pahala sedekah kepada mayit. Kemudian dalam satu hadis juga diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan anna rajulan qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna ummi uftulitat nafsuha wa adunnuha law takallamat tasaddaqat fahal laha ajrun in tasaddaqtu anha? Qala na'am, tasaddaq anha. Jadi ada seorang laki-laki dia nanya, ya Rasulullah, ibu saya nih wafatnya mendadak. Nanti ya, ibu saya ini wafatnya mendadak. Untung bilangnya mendadak. Untung beliau nggak bilang tumben ya. Ibu saya meninggal nih tumben. Iya, biasanya nggak meninggal. Iyalah, meninggal pakai tumben. Aku kira dia punya wasiat untuk sedekah. Ternyata enggak, gitu kan? Lalu apakah ada pahala baginya jika aku bersedekah untuknya? Iya, sedekahlah untuknya. Jadi diperbolehkan kita ini untuk bersedekah atas nama ibu kita. Jadi kalau misalnya kita lagi nggak lapang, lagi kepikiran ayah, lagi kepikiran ibu ya, misalnya ibu sudah meninggal dunia, kok ada di dalam mimpi, ya ini kira-kira apa gitu kan? Apakah ibu lagi mengharapkan kiriman pahala dari kita anaknya atau seperti apa? Maka bacakanlah surat Al-Fatihah, kirimkan, lalu kita ambil sebagian harta kita, lalu kita sedekahkan. Karena zaman sekarang lagi musim pandemi, banyak orang yang kehilangan sumber penghasilannya. Nah, ini adalah waktu yang terbaik untuk kita bersedekah. Dan Bukhari ya, Imam Bukhari ini dalam Sahih Bukharinya memasukkan hadis ini di dalam bab apa? Ma yustahabbu liman tuwfiha fujatan ayatasaddaqu anhu wa qada'in nuzur 'anil mayyit. Apa saja yang dianjurkan bagi yang wafat tiba-tiba untuk bersedekah untuknya dan memenuhi nazar si mayit, ya. Baik. Artinya apa? Artinya kita sebagai anak boleh bersedekah, baik dengan harta peninggalan ayah ibu kita atau dengan harta kita sendiri, dan kita niatkan agar pahalanya dikirimkan pada ayah dan ibu kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian dari Sa'ad bin Ubadah radhiyallahu anhu qala, qultu ya Rasulullah inna ummi matat afa atasaddaqu anha? Qala na'am. Qultu fa ayyu sadaqah afdal? Qala saqyul ma. Jadi Sa'ad bin Ubadah ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ibu saya wafat. Apakah saya boleh bersedekah untuknya? Maksudnya saya bersedekah pahalanya untuk ibu saya. Kemudian beliau menjawab, iya boleh. Kemudian aku, kata Sa'ad bin Ubadah, bertanya, sedekah apa yang paling afdal ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah menjawab, mengalirkan air. Jadi ini adalah wakaf untuk orang tua. Jadi misalnya ada masjid yang mau dibangun, ya misalnya ya, ternyata belum ada tempat buat berwudunya, lalu kita menawarkan, ini mohon maaf, boleh di mute dulu, yang lain. Ada para peserta, oke. Pak Imam Mayudi, tolong matikan. Pak Agus. Ini ada suara masjid ya, lagi tarawih. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Jadi Rasulullah itu mengatakan mengalirkan air. Jadi kalau misalnya ada satu masjid yang dibangun dan belum ada area berwudunya, boleh kita menawarkan kepada pihak DKM-nya atau yang bangun masjid, boleh nggak saya itu yang menyediakan tempat wudunya? Ya, saya ingin mengalirkan air gitu kan, boleh. Atau ada pengusaha pipa paralon gitu kan, wah mau sedekah paralon deh buat masjid ya, buat ngalirin airnya, buat orang yang mau berwudu sama keran-kerannya. Kalau belum ada semen batu batanya, saya sediain semuanya, Masya Allah.
Ya, jadi siapa bilang pengusaha material nggak bisa berwakaf? Sangat bisa sekali, Masya Allah. Dan kalau itu di atas namakan orang tuanya, maka pahalanya itu akan dialirkan pada orang tuanya sampai kapan? Sampai aliran air itu berhenti untuk mengalirkan air wudhu untuk orang yang ingin sholat di masjid tersebut. Kemudian, nah ini jamaah sekalian yang sangat penting untuk kita perhatikan. Kalau ada di antara orang tua yang meninggal dunia, hendaklah anak itu berusaha melunasi hutangnya. Tapi bapak saya ngapain lah hutang-hutang begitu gitu ya. Mungkin bapaknya dulu itu berhutang untuk nyekolahin anaknya, untuk nguliahin anaknya, biar bisa ngirimin bulanan anaknya yang di pondok ya, biar anaknya di pondok bisa jajan, dikiftir, dikopel gitu ya. Masya Allah, bisa saja orang tuanya berhutang untuk itu, tapi belum sempat membayar hutangnya, Allah ambil nyawanya. Dan kenapa kita penting untuk berusaha melunasi hutang orang tua kita, agar orang tua kita nanti di dalam kuburnya tidak dililit oleh api neraka. Jadi Rasulullah SAW itu pernah menolak untuk mensolati jenazah yang meninggalkan hutang. Tapi Nabi enggak melarang para sahabat yang lain untuk mensolati. Artinya tidak ada keharaman mensolati orang yang meninggal dalam keadaan berhutang tuh enggak. Cuman Nabi pernah gitu enggak. Ya kayaknya Nabi pengen mancing biar ada yang mau nanggung gitu ya, Masya Allah. Nah berdasarkan hadis ini bunyinya. Ini belum saya terjemah, mohon maaf jemaah sekalian. Saya terjemah sekarang saja. An Jabir qala tuwfiya rajul, ada seorang laki-laki itu meninggal dunia. Faghassalnahu wa hannatnahu wa kafannahu. Kami mandikan dia, kami kafani dia gitu ya. Kemudian ketika mau salat, ataina bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli alaihi. Ya. Faqulna tusalli alaihi ya Rasulullah, apakah engkau berkenan untuk mensolati jenazah ini? Ya, kemudian apa kata Nabi? Alaihi dainun. Mayat ini punya utang enggak? Qulna dinarani. Punya ya Rasulullah, dia punya 2 dinar. Fansarafa fatahammalahuma Abu Qatadah. Fa'atainahu faqala Abu Qatadah ad-dinarani alayya. Jadi ketika Rasulullah itu mendengar bahwa mayat tersebut itu punya hutang 2 dinar, kemudian Nabi itu berpaling. Hendak meninggalkan Masjid Nabawi seperti tidak ingin untuk mensolati jenazah tersebut karena ada tanggungan hutang saat meninggal dunia. Ya Abu Qatadah nggak tega dong sama mayitnya. Aduh kasihan banget nih mayat ya, nggak disolati, nggak dipimpin sholat jenazahnya oleh Nabi. Ada apa gerangan? Kemudian Abu Qatadah mendatangi Rasulullah. Kemudian bertanya pada Rasulullah, ya Rasulullah, 2 dinarnya si mayit itu alayya, biar saya yang tanggung. Apa kata Nabi? Benar nih, kamu ya. Uhiqal gharibu wa bari'a minhumal mayyit. Kalau begitu kamu menanggung 2 dinar itu dari si mayit. Si mayit sekarang nggak punya mayat ya? Nggak punya mayat. Si mayit nggak punya tanggungan ya, gitu ya. Tanggungan 2 dinar itu kamu yang tanggung ya? Iya ya Rasulullah. Fasalla alaihi. Ya, kemudian barulah Nabi mau mensolatinya. Kemudian 1 hari kemudian Nabi itu ketemu lagi sama Abu Qatadah. Ma fa'ala dinarani. Apa yang kamu lakukan dengan 2 dinar? Udah dibayar belum? Ya, kemudian inna mamata amsi. Udah ya Rasulullah dari kemarin ya. Masya Allah enaknya jadi orang kaya yang dermawan dalam Islam ya. Itu bisa meringankan beban di dalam kubur si mayit. Kemudian apa kata Nabi? Al-ana baradat alaihi jilduhu. Kalau begitu sejak kamu bayarkan utangnya si mayit ini, maka kulitnya si mayit di dalam kubur itu udah dingin dari lilitan api neraka. Jamaah sekalian rahmati Allah, seseorang yang membawa hutangnya sampai mati dan belum membayarkannya dan belum ada di dunia yang membayarkannya, bisa jadi masih belum tenang di alam kubur sana. Ya, maka kalau itu adalah nauzubillah adalah orang tua kita, maka di antara yang paling penting untuk kita lakukan sebagai budi bakti kita adalah membayarkan hutangnya. Kadang-kadang kita kesel ya sama orang tua yang punya utang. Bapak si ibu si utang segini nggak masalah tuh ya. Selagi kita masih bisa mencari uang, ya udah bayarkan saja. Sebagaimana orang tua kita dulu nggak pernah hitung-hitungan ngasih duit ke kita, kenapa kita sekarang jadi hitung-hitungan ngasih duit sama orang tua yang punya hutang? Begitulah kira-kira. Nah, jamaah sekalian, ini yang nomor 5 tentang menunaikan wasiat orang tua. Ketika orang tua memberikan wasiat, maka hendaklah kita memperhatikan wasiat tersebut.
aturan berwasiat dalam syariat Islam, hendaklah berwasiat kepada kerabat dekat yang bukan ahli warisnya. Ini kaitannya dengan wasiat harta benda ya. Jadi misalnya orang tuanya itu berwasiat, nanti kalau saya meninggal dunia, sawah di samping rumah yang 1 hektar itu tolong diwakafkan ke Pondok Modern Gontor misalnya ya. Kalau bapak meninggal, maka ahli warisnya yang harus menunaikan itu, sampaikan amanah itu. Jangan malah dijual terus dipakai buat hura-hura, enggak ya. Maka harus disampaikan wasiatnya. Kemudian isi wasiat dalam bentuk harta kepada non ahli waris itu tidak boleh lebih dari 1/3 dari total harta peninggalan. Maka ketika ada seorang laki-laki yang ingin mewasiatkan semua hartanya pada yang bukan ahli warisnya, Nabi mengatakan as-sulus was-sulus katsir, 1/3 saja, dan 1/3 itu udah banyak. Kemudian kalau ingin melakukan wasiat, hendaklah menghadirkan 2 saksi muslim yang adil ya. Ini pesan buat yang mau berwasiat. Dan tidak boleh berwasiat harta pada calon ahli waris. Kenapa? Calon ahli waris nanti pasti dapat hartanya juga dari jalur warisan. Maka wasiat di dalam ilmu faraid ini hanya diberikan kepada non ahli waris, selain ahli waris. Apa kata Nabi? La wasiyata liwarithin. Tidak boleh ada wasiat harta kepada calon ahli waris. Yang bisa mendapatkan wasiat harta adalah yang bukan calon ahli warisnya, itu pun maksimal 1/3 atau kurang. Dan tidak boleh memberikan wasiat yang merugikan hak orang lain, gitu ya. Kalau misalnya wasiat yang lain bagaimana? Misalnya, nanti kalau bapak meninggal dunia, pokoknya itu samping di rumah ada tanah 1 hektar ya, jangan dijual. Kenapa Pak? Ya punya orang. Itu gak ada kaitannya lah ya, punya orang lah, mana mau dijual. Kemudian membadalkan haji ini juga bagian dari bakti kita kepada orang tua. Ketika ada seorang perempuan datang ya kepada Rasulullah meminta izin untuk membadalkan haji orang tuanya, dia bertanya, ya Rasulullah, inna faridatallahi ala ibadihi fil haji adraktu abi syaikhan kabiran la yasbutu ala rahilah afa ahujja anhu qala na'am. Ya Rasulullah, sungguh kewajiban haji berlaku atas hamba-hamba Allah, dan saya itu mendapati bapak saya sudah tua, nggak mampu duduk di atas kendaraan. Apakah saya mengerjakan haji atas namanya? Rasulullah menjawab, iya. Ya, siapa orang tua yang tidak ingin berhaji? Tapi apa boleh buat, ada orang tua yang meninggal sebelum bisa untuk berhaji. Kadangkala duit banyak tapi nggak bisa haji karena kesehatan ya. Kadang tabungan sudah cukup tapi kuota haji masih 20 tahun lagi, gitu ya. Masya Allah gitu. Kecuali kalau anak sultan beda ya, bisa tinggal daftar haji furoda, bisa berangkat di tahun berapapun. Tapi ya haji furoda mahal, paling murah 250 juta paling murah. Tapi ya sudahlah ya, kalau misalnya sultan ya nggak apa-apa ya. Jadi sultan yang dermawan dan berakhlak mulia luar biasa. Makanya kita nggak dilarang untuk jadi orang kaya ya. Karena di antara orang yang boleh untuk kita iriin, di antaranya adalah orang kaya yang dermawan. Baik jamaah sekalian, 2 slide terakhir insya Allah. Nomor 7, membantu menyelesaikan tanggungan orang tua pada Allah. Jadi ada nomor 7 dan nomor 8, ini udah nomor 7. Membantu menyelesaikan tanggungan orang tua pada Allah. Man mata wa alaihi siyamun shama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan memiliki tanggungan puasa, wajib bagi keluarganya untuk mengqadhanya. Ini adalah pendapat di dalam madhab Syafi'i. Dalam madhab Syafi'i, kalau ada orang meninggal dunia masih punya hutang puasa, maka ahli warisnya itu wajib untuk mengqadhanya, tapi kalau tidak mampu boleh untuk mengganti dengan fidyah saja. Kemudian apa landasannya? Banyak sekali landasannya, di antaranya hadis Nabi yang tadi. Kemudian hadis tersebut disyarah, dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Syarah Sahih Muslim, bahwa para ulama itu berpendapat bahwa seluruh ibadah yang dihadiahkan pada orang meninggal itu akan sampai pada mereka. Baik itu ibadah sholat, puasa, dan membaca Al-Quran. Gitu ya. Dan dalam Sahih Bukhari, bab orang meninggal dan masih memiliki kewajiban nazar, Ibnu Umar memerintahkan kepada orang yang meninggal, ibunya, dan memiliki tanggungan sholat untuk mengerjakan sholat untuk ibunya. Nah ini juga di dalam madhab Syafi'i, ternyata kalau ada orang tua meninggal dunia, itu ada sholat yang ditinggalkan dan belum diqadha, ternyata ahli warisnya juga boleh mengqadhanya. Dan ini hanya pendapat di dalam madhab Syafi'i. Sementara pendapat yang di dalam madhab yang lain selain madhab Syafi'i,
Dalam mazhab Hanafi, Maliki, Hambali misalnya, orang tua yang meninggal dunia masih ada hutang puasa dan sholat, itu cukup dibayarkan dengan fidyah yang diambilkan dari hartanya. Namun di dalam mazhab Syafi'i, ahli warisnya boleh memilih apakah akan mengqadhakan puasa dan sholatnya, ataukah cukup membayarkan fidyah saja. Dan yang terakhir jamaah sekalian, ini tentang membagi peninggalannya sesuai dengan ilmu faraid. Jangan sampai harta yang ditinggalkan oleh orang tua kita ini menjadi sumber fitnah, ya, yang menjadi sumber perselisihan, yang membuat tidak tenang di alam kubur sana. Jadi tentang faraid itu dijelaskan oleh Allah secara detail di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 11, 12, 13, siapa dapat berapa, kalau apa, itu ada semuanya. Dan aturan faraid tersebut ditutup oleh Allah dengan ayat yang ke-14 ini, yang bunyinya, Bismillahirrahmanirrahim, وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ. Siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar ketentuan-ketentuannya, dalam hal ini adalah urusan warisan, Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka, kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan. Jamaah sekalian rahmati Allah, mungkin waktu pula yang membatasi kita, saya kembalikan kepada MC kembali. Dan mohon maaf jika ada salah-salah kata atau sikap dalam pemaparan kami, mohon dibukakan pintu pemakluman dan pemaafan yang seluas-luasnya. Silakan Ustazah Edith Yamiranti.